Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, melimpahkan kenikmatan kepada kita, nikmat iman Islam dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan tema atau dengan materi yaitu ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi uti sholih wa sholihah, sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita membaca doa, membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba. Apa itu arti dari ittiba? Ittiba memiliki arti keteladanan. Apa yang dimaksud? Yaitu meneladani dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnah Rasulullah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mencintai Rasulullah pasti akan mengikuti atau akan ittiba serta siap mengorbankan seluruh kemampuan untuk Islam dengan ikhlas dan senang hati, seperti halnya yang dilakukan oleh para sahabiah atau para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam arti kata ittiba itu adalah meneladani semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah itu banyak sekali macamnya. Jika kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah tersebut, maka kita sudah masuk menjadi orang yang ittiba kepada Rasulullah. Akhi uti sholih wa sholihah, dari ittiba itu ada beberapa hal yang menjadi hikmah atau pentingnya ittiba kepada Rasulullah. Apa itu pentingnya ittiba kepada Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah adalah Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutusnya Rasulullah adalah dengan tujuan agar kita sebagai umatnya Rasulullah mengikuti dan meneladani untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirat. Jadi bertujuan untuk apa? Untuk mendapat keridhaan dari Allah dunia wal akhirat. Yang kedua, barang siapa meneladani bukan Rasulullah, seperti contoh, jadi barang siapa seseorang meneladani atau ittiba bukan kepada Rasulullah, seperti contoh meneladani atau mencontoh artis, penyanyi dan sejenisnya yang justru akan mendatangkan mudarat dan dosa, maka ia akan merugi, baik di dunia akan terhina hidupnya ataupun di akhirat mendapat siksa Allah di neraka yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita sudah ittiba kepada Rasulullah, itu sudah betul mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan ikhlas hati dan berharap ridha Allah, itu sudah betul sekali. Akan tetapi bagaimana jika kita ternyata ittibanya, mencontohnya, meneladani kepada para artis yang mohon maaf mungkin ada yang muslimah tapi masih menunjukkan auratnya dan kita menyukai itu, na'udzubillah. Bahkan kita mungkin mencontoh dengan gaya pakaiannya, membuka aurat dan sebagainya, maka sudah termaktub dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidh.
barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah merupakan bukti bahwa seseorang telah taat kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi uti sholih wa sholihah, yaitu apa sih peranan dan kedudukan pentingnya ittiba di dalam syariat Islam? Yaitu yang pertama adalah salah satu syarat diterimanya amal. Yang kedua, merupakan pokok ajaran Islam. Yang ketiga, dengan ittiba menjadi penyebab masuk surganya seseorang. Yang keempat, sebagai bukti kecintaannya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sebagai jalan untuk meraih cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu menjadi salah satu sifat mukmin atau ciri dari seorang mukmin atau mukminat. Yang terakhir, ittiba termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Akhi uti yang dirahmati Allah, jika kita terbiasa mengikuti Rasulullah atau ittiba kepada Rasulullah SAW, maka ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama hikmahnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan selalu berusaha istiqomah dalam setiap amal kebaikan dan kebajikan. Jadi jika kita mengikuti dan ittiba kepada Rasul, maka iman dan ketakwaan kita yang kita lakukan itu istiqomah, berjalan sesuai kehendak Allah, sesuai aturan dan syariat Islam. Yang kedua, senantiasa menjaga diri jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sanggup mereka jalankan. Karena apa? Karena setiap yang akan melakukan kemungkaran, jika kita akan melakukan kemungkaran, maksudnya meskipun baru sekedar niat, mereka akan segera bertaubat, menyadari kalau ternyata itu salah, dan memperbanyak istighfar dan takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, seseorang yang ittiba kepada Rasulullah senantiasa menjaga diri jangan sampai meninggalkan sunnah Rasulullah dan sanggup mereka jalankan secara istiqomah. Dan karena setiap akan melakukan kemungkaran, orang yang ittiba kepada Rasulullah meskipun hanya baru sekedar niat, mereka akan segera mengingat Allah dan bertaubat serta memperbanyak istighfar. Karena apa? Rasa takutnya terhadap ancaman Allah yang membuat mereka mengikuti apa yang dianjurkan dalam Islam dan menghindari apa yang dilarang dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyuti sholihah yang dirahmati Allah, firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 63 menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa azab yang pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Na'udzubillah. Untuk itu, ahyuti sholih wa sholihah, hendaklah mengikrarkan dalam hati bahwa cinta kita, mahabbah kita hanyalah pantas kita berikan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita nanti di akhirat hanya berharap kepada syafaatnya Rasulullah. Bahwa apa yang kita lakukan ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam,
dengan kita tidak mahabbah kepada Rasulullah, bahkan kita malah mahabbah kepada yang lainnya, kepada hal-hal yang mengajak kita kemungkaran, maka kita akan merugi. Selanjutnya, mahabbah atau cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan selalu mengingat namanya. Contoh, dengan bersolawat, dengan memperbanyak amalan dan bersolawat, penuh keikhlasan, berharap bersama Rasulullah kelak di akhirat. Saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita sudah berikrar akan kebenaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman sempurna salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, barang siapa yang tidak merasakan mahabbah kepada Rasulullah, maka dia akan merasakan kerugian yang sangat besar. Dan apa? Akan menderita nanti di akhirat. Untuk itu, kita juga akan mengingat akan ittiba ini karena memiliki banyak sekali hikmah. Hikmah ittiba kepada Rasulullah SAW yang pertama, meraih jalan keselamatan dan dijauhkan dari ikhtilaf dan iftiraq atau perpecahan. Selanjutnya, selamat dan bahagia dunia wal akhirat, diakui sebagai umat Nabi, dihindarkan dari jalan syaitan dan kesesatan, serta hidupnya mulia dan jauh dari kehinaan. Insya Allah, orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah akan mendapatkan kebahagiaan sejati, memiliki banyak teman, saudara, dan ukhuwah yang semakin erat. Baiklah, akhwati sholihah sholihah yang dirahmati Allah, Ustazah sampaikan syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan kita, jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Demikian akhwati sholihah sholihah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga menuju kehidupan kita di masa depan, menjadi insan-insan istiqomah dalam setiap kebaikan. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'as salamah. Warahmatullahi wabarakatuh.